Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 117. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Nah. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu kasih yang menaklukkan. Kasih yang menaklukkan, dari Mazmur ke salib Kristus. Kasih yang menaklukkan, dari Mazmur ke salib Kristus. Saudara, Mazmur 117 ini sering kali kita lewatkan begitu saja. Karena begitu kita buka kitab Mazmur, pasal 117 ini seperti terselip, lalu terlewatkan. Karena terlalu panjangnya ayat ini, pasal ini. 2 ayat, saudara. Tapi menjadi satu pasal tersendiri. Saudara, kalau hari-hari ini di HP kita, kalau kita membaca, melihat di HP kita, itu banyak sekali kabar tentang perang yang ada di Timur Tengah. Israel, Amerika lawan Iran. Masing-masing mengeluarkan senjata yang diandalkan. Tapi ada satu senjata yang belum keluar, yaitu bom nuklir. Karena masing-masing punya bom nuklir. Israel, Amerika, Iran dengar-dengar juga punya bom nuklir. Bom nuklir itu walaupun kecil, itu dampaknya sangat besar. Seperti yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima. Itu bom atom. Tapi ini lebih dahsyat lagi, saudara. Tidak perlu bentuknya besar. Kecil saja tapi berdampak besar. Daya rusaknya sangat luas jangkauannya. Dan kemana angin itu membawa debu letusannya, angin itu akan tercemar, kena radiasi nuklir, dan di sana akan merusak. Di setiap yang kena radiasi nuklir akan rusak. Saudara, hari-hari ini situasi perang semakin belum tahu kapan berhentinya. Sebagian orang berkata kalau pemimpinnya kepalanya sudah dipotong, wah nanti paling tidak lama lagi akan selesai perang itu. Tapi komentator, pengamat yang lain, ahli peperangan yang lain mengatakan belum tentu. Justru ini akan menjadi saat yang berbahaya. Karena apa? Masing-masing akan bergerak sendiri untuk balas dendam. Dan mereka masing-masing itu pegang senjata. Lah kalau misalkan ini berkepanjangan, lalu satu tombol nuklirnya tertekan, baik sengaja atau tidak, dampaknya akan sampai seluruh bumi, masuk Indonesia, masuk ke Bali. Bali sudah kecipratan beberapa waktu yang lalu ketika mulai perang.
yang sudah terlanjur di Bali tidak bisa keluar lewat Timur Tengah atau kembali ke kampung halamannya di Timur Tengah. Maka pemerintah memberi kebijakan memberikan perpanjangan izin tinggal sampai situasi kondusif. Ini yang tidak bisa balik ke sana atau lewat Timur Tengah. Lah bagaimana kalau orang dari Eropa tidak bisa ke sini gara-gara Timur Tengah perang? Berarti kamu berkurang. Ini belum ada nuklirnya loh. Oke, sebelum pecah perang ini saudara, ketika mendekati hari raya yang bersamaan beberapa minggu depan ini, saudara, ibu-ibu rumah tangga rasakan ya, harga-harga mulai merangkak, naik. Begitu merangkak naik, ditambah lagi perang ini, yang belum tahu kapan berhentinya. Walaupun berhenti, tapi efek yang sudah masuk ini akan sangat lambat untuk kembali ke situasi normal. Puji Tuhan kalau berhenti dan kembali ke situasi normal. Tapi misalkan kita terjadi sesuatu yang paling tidak enak, ini semakin gawat, semakin berkepanjangan, apa jadinya? Tapi saudara, kembali ke firman Tuhan yang kita baca tadi. 2 ayat 1 pasal 117. Saudara, 2 ayat ini merupakan lebih kuat efeknya, efek ledaknya daripada bom nuklir. Itu sebabnya judul firman Tuhan kita pagi ini adalah kasih yang menaklukkan. Terambil dari ayat 2. Sebab kasih Tuhan itu dahsyat. Kasih Tuhan itu menaklukkan. Dari Mazmur terwujud di dalam Yesus Kristus, digenapi oleh Yesus Kristus. Ketika Mazmur 117 ini ditulis saudara, situasinya tidak aman-aman saja. Bangsa Israel sedang menghadapi tekanan yang begitu kuat dan keras dari bangsa-bangsa sekitarnya. Situasinya tidak tenang. Situasi Israel sedang dalam tekanan. Tapi justru muncul 2 ayat ini. Pujilah Tuhan dengan satu kata, haleluya. Dimulai dengan kata haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Tuhan, hai segala suku bangsa, sebab kasih Tuhan hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, situasi hari ini yang begitu luar biasa, begitu kritis. Dunia sedang menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Tapi bagaimana kita jemaat Tuhan di Bethlehem berkaitan dengan tema tahun ini? Kita belum tidak tahu kalau ini akan terjadi. Situasi seperti ini akan terjadi. Tapi tema tahun ini untuk gereja kita, tahun 2026 adalah tahun berbuah dan tetap kokoh. Bagaimana kita bisa tetap berbuah dan tetap berdiri kokoh dalam iman, sementara situasi hari-hari yang kita hadapi saat ini secara manusiawi kita menggetarkan. Ini situasi yang penuh tantangan bagi kita semua. Mungkin yang saat-saat ini masih bekerja di kantor, dapat gaji bulanan sebagai pegawai negeri,
yang gajinya bulanan masih oke-oke saja. Tapi yang bekerja mandiri, wira swasta, dampaknya akan sangat terasa. Saya tidak tahu bagaimana dengan Carla Sepa. Kalau pijit Pak Slamet juga sudah terasa dampaknya. Saya tidak tahu bagaimana dengan para driver ini. Yang kita kerja wira swasta begini akan terasa dampaknya, lebih duluan merasakan dampaknya. Bagaimana yang buka warung? Bagaimana yang biasa kerja di restoran itu musik? Dampaknya bagaimana? Kita yang kerja wira swasta ini ada apa-apa paling dulu akan menikmatinya, merasakannya. Kalau ekonomi baik, biasanya kita duluan. Tapi kalau situasi lingkungan ekonomi tidak baik, kita juga akan merasakan duluan. Tetapi kita jemaat Tuhan di Bethlehem rupanya sudah persiapan Tuhan. Dari minggu ke minggu firman Tuhan mengarah bagaimana kita dipersiapkan untuk bisa tahun ini berbuah dan tetap berdiri kokoh dalam iman. Apapun situasinya yang harus kita hadapi. Yang pertama, yang penting bagi kita, sangat penting bagi kita, dalam ayat yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Sebab kasih Tuhan itu hebat atas kita. Kata hebat ini berasal dari kata Ibrani, ya, gabar. Kalau motor digeber itu artinya digas supaya larinya semakin kenceng. Apalagi sekarang ada istilah kalau ada apa-apa, gas, jangan kasih kendor. Gabar bahasa Ibraninya. Artinya apa? Menang, dahsyat, hebat, perkasa, menaklukkan. Di dalam situasi Israel yang tertekan saat itu, ayat ini, pasal ini muncul untuk menyemangati bangsa Israel yang dalam tekanan bangsa-bangsa lain, supaya tidak kendor semangatnya, tapi punya semangat pemenang. Karena Tuhan Yehova Yahweh menyertai bangsa Israel. Dari Mazmur zaman Israel pada waktu itu, ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Yesus Kristus inilah yang menggenapi ayat 2a Mazmur 117 yang menunjukkan betapa hebatnya kasih Allah. Melalui Yesus, kehebatan kasih Allah itu digenapi dengan Yesus mau berkorban, mengorbankan dirinya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita masih berdosa,
Untuk apa? Supaya barang siapa yang memandang salib Yesus diselamatkan. Dosa, kuasa dosa ditaklukkan oleh salib Yesus. Inilah kedahsyatan, inilah kehebatan kasih Allah. Inilah wujud kasih Allah yang menaklukkan dosa, menaklukkan setan melalui karya salibnya. Yesus yang menggenapi betapa dahsyatnya kasih Allah itu, betapa hebatnya kasih Allah itu. Sehingga apa, saudara? Bagi kita jemaat Tuhan di Bethlehem, apapun persoalan saudara sekalian, baik yang berkaitan dengan karena dampak perang, baik yang berkaitan dengan mungkin hari raya harga-harga merangkak naik, atau masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sebab lain, entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, entah itu keluarga, entah itu masalah apapun yang saudara hadapi, saudara punya Tuhan yang hebat, kasihnya hebat, menaklukkan dosa. Tapi bukan hanya dosa dan kuasa dosa yang ditaklukkan, tapi ini juga menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya supaya selamat. Janji keselamatan ini bukan hanya mengandung janji keselamatan jiwa kita, tapi kasih Tuhan yang dahsyat dan hebat ini juga ditunjukkan, diwujudkan dalam pemeliharaan Tuhan untuk umatnya yang masih hidup di bumi ini, menjalani hari-harinya dengan segala pergumulan masing-masing. Tuhan memelihara. Tuhan memelihara umatnya. Jadi pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan yang dasar bukan hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi juga menyelamatkan dalam pengertian memelihara umatnya. Saudara punya Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Maka jangan berkecil hati, jangan takut menghadapi apapun yang harus kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan melalui Ayub dikatakan, takut kepada manusia itu mendatangkan jerat. Kalau kita takut kepada manusia itu mendatangkan jerat, maka ketika kita takut kepada persoalan, itu juga mendatangkan jerat bagi hidupmu, sehingga itu akan mengkerdilkan engkau. Padahal kita punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar. Tapi seringkali kita lupa kalau kita punya Tuhan yang besar. Kita seringkali lupa kalau kita punya Tuhan yang dahsyat, yang kasihnya hebat, kasihnya menaklukkan, yang sudah terbukti sampai Yesus mau berkorban, mati di kayu salib. Kalau Tuhan saat kita masih berdosa saja mau korbankan diri, lebih-lebih lagi ketika kita sudah percaya, Tuhan pasti tidak akan biarkan kita. Dia akan menuntun kita, menjaga kita, melindungi kita. Tuhan akan pelihara apapun situasi hari-hari ini. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, ayat 2b, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Yang pertama tadi, kasihnya hebat, sanggup menaklukkan apapun, bahkan dosa, kuasa dosa, iblis ditaklukkan. Bahkan bukan hanya menaklukkan musuh kita, tapi Tuhan juga sanggup pelihara kita. Itu kehebatan kasih Tuhan yang terwujud, yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Bahkan Yesus berkata apa? Ketahuilah, aku menyertai engkau sekalian sampai akhir zaman.
Hal yang kedua ini dikatakan kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Berarti kesetiaan Tuhan itu kekal. Kesetiaan manusia bisa luntur. Istri bisa mengkhianati suami, suami bisa mengkhianati istrinya. Anak bisa mengkhianati orang tua tega juga kepada anaknya. Saudaraku, dalam dunia yang penuh dosa ini, kasih manusia itu mudah berubah. Kesetiaannya juga mudah berubah tergantung situasi. Abang banyak uang, aku sayang. Tidak punya uang, loh, apa yang menjadi lagu-lagu dunia itu memang itulah yang menjadi gambaran orang dunia. Terlebih menjelang kedatangan Tuhan, kasih manusia dengan sesamanya akan menjadi semakin hambar, semakin tawar. Dunia cepat berubah, janji manis juga cepat diingkari, kesetiaan juga cepat berlalu, cepat dikhianati. Tapi kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya itu berarti kekal. Bapak Ibu yang sakit flu pilek kira-kira berapa hari? Kalau flu pilek itu kalau normal ya, tanpa diobati, biasanya kalau flu pilek itu biasanya keadaan normal ya paling seminggu sembuh ya. Sudah mulai adem panas, beler, batuk sedikit, dan mulai turun dan sembuh 1 minggu lah kurang lebih, atau 1,5 minggu. Kalau diobati bisa lebih cepat. Masalah sakit flu ada masa inkubasinya dan masa kesembuhan secara normal. Setiap persoalan kita itu ada masa akhirnya, saudara. Setiap masalah kita yang ada hari ini itu ada masa kedaluarsanya, ada masa expirednya, saudara. Akan ada akhirnya. Kau punya masalah utang, asal dibayar, tekun membayar, pada akhirnya akan lunas. Kalau udah dibayar, pada akhirnya dia paling disita motornya, kan begitu. Sudah dianggap lunas. Punya utang mobil, punya utang rumah, ya paling banter rumah disita, sudah selesai. Semua persoalan ada masa kedaluarsanya. Tapi umurnya Tuhan, kasih Tuhan, umurnya kesetiaan Tuhan itu jauh melampaui masalahmu. Apapun masalahmu, kesetiaan Tuhan jauh melampaui, lebih panjang umurnya daripada masalah-masalahmu. Tuhan, aku sudah menghadapi masalah ini 50 tahun, tapi kesetiaan Tuhan itu kekal sampai nyawa kita terpisah dengan badan. Kesetiaan Tuhan itu terus mengiring kita selama kita punya iman. Dan inilah yang menjadi jaminan kita dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Maka ketika kita menghadapi persoalan apapun, masalah apapun, ingat, engkau punya Tuhan yang besar, kasih-Nya hebat. Kesetiaan Tuhan itu kekal selamanya. Dan inilah yang bisa kita andalkan. Itu dari pihak Tuhan. Itu dari pihak Tuhan.
kasihnya hebat, dahsyat, menaklukkan, penuh keperkasaan dan kemenangan. Kesetiaan Tuhan kekal selamanya, melampaui umur masalah yang kita hadapi. Itu dari pihak Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mengalami betapa hebatnya kasih Tuhan, kita tidak mengalami betapa kekalnya kesetiaan Tuhan. Kenapa? Karena ibarat pohon, ini tidak berakar, tertanam tapi gampang goyang, karena akarnya tidak masuk ke dalam. Makanya ketika kita percaya Yesus, tidak sekedar tertulis percaya, tidak sekedar tertulis di mumpul, tidak sekedar tertulis di kartu baptisan, di KTP, tetapi betul-betul apa yang Kristus kehendaki itu kita hayati. Seperti perkataan Tuhan Yesus, kalau dahan ranting tidak melekat ke batang pohon, maka dia akan kering dan tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah, kering, dibuang, dibakar. Maka dalam perumpamaan pokok anggur dalam Injil Yohanes, itu mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita itu melekat kepada Tuhan yang kasihnya hebat dan kesetiaannya selama-lamanya, supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan pokok anggur itu, pengajaran pokok anggur itu, jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Maka kalau tahun 2026 ini kita canangkan sebagai tahun berbuah, bagaimana kita bisa berbuah? Terlebih di masa-masa krisis, situasi yang begitu sulit, bagaimana kita bisa berbuah? Ekonomi berbuah, pelayanan berbuah, iman kita berbuah. Kita tidak akan pernah bisa berbuah. Akar saja tidak tertanam dalam. Ketika angin menggoyang-goyang, ya tercabut. Bagaimana kita bisa berbuah? Oh, kita tidak mau nempel dengan pokok anggur, tidak mau nempel dengan Yesus. Bagaimana kita bisa berbuah? Karena kita tidak nempel, firman Tuhan tidak ada dalam hati kita, dan hidup kita tidak ada dalam Yesus, ya kita tidak akan bisa berbuah. Maka yang ketiga ini adalah respon kita kepada Tuhan. Tuhan perintahkan untuk kita berbuah bagi bangsa-bangsa dalam situasi apapun. Panggilannya di dalam ayat 1, pujilah Tuhan dari segala bangsa. Ini adalah mandat Tuhan. Bagaimana bangsa-bangsa memuji Tuhan? Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai umatnya di Bethlehem. Tuhan mau pakai saudara dan saya agar bangsa-bangsa, suku bangsa memuji Tuhan. Supaya kasih Tuhan yang hebat, supaya kesetiaan Tuhan yang kekal itu bisa dirasakan, dialami oleh segala bangsa dan suku bangsa. Hari-hari ini kita tidak perlu pergi jauh-jauh, karena bangsa-bangsa, suku-suku bangsa dikirimkan ke Pulau Bali ini. Hari-hari ini kita tidak perlu mungkin pergi jauh-jauh, kecuali khusus Tuhan perintahkan kita pergi ke tempat-tempat yang jauh, kecuali itu. Tapi kalaupun kita tidak pergi ke tempat jauh, melalui medsos, kita bisa suarakan Injil, kebenaran, keselamatan di dalam Yesus Kristus.
mandat Yesus, kasih Yesus itu menghancurkan setiap tembok-tembok pemisah, sehingga semua suku bangsa harus memuji Tuhan, supaya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14, mungkin di samping 13 lebih bagus, lebih jelas. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang jauh, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tuhan mau pakai kita berbagi kasih, berbagi kuasa, menyatakan kasih-Nya yang dahsyat, dan menyatakan kesetiaannya yang kekal. Tuhan mau pakai saudara dan saya, supaya bangsa-bangsa, suku bangsa bisa turut memuji Tuhan, bersama-sama mengaku Yesus adalah Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Karena kenyataannya darah Yesus itu menghancurkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita kadang-kadang sebagai umat Tuhan itu memelihara perseteruan. Kita menikmati perseteruan, diem-dieman. Kalau kita berpedoman dari ayat 13-14 Efesus 2 ini, saudara, berarti yang orang yang ngaku Kristen tapi suka berseteru, itu apakah sudah ada darah Yesus dalam hidupnya? Ya, memang ini konteksnya kita diperdamaikan melalui darah Yesus. Kita yang percaya diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Tapi konteks ini biar diperluas. Karena dosa itu bukan hanya memisahkan kita dengan Allah Bapa di surga, tapi dosa juga memisahkan manusia dengan manusia, sehingga sesama manusia bisa menjadi raja tega. Mungkin kita belum sampai menjadi raja tega, kita masih dalam konteks seteru, nyatru, mungkin masih diem-dieman. Saudara, apakah itu disebut menyatakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang kekal? Baru begitu saja sudah tidak setia, nyatru. Bapak, Bu, baru digituan aja sudah nyatru, tidak mau ngomong. Ya, Pak, Bu, nah, gitu. Baru begitu aja udah nyatru, udah mau ngomong. Loh, ayo kita camkan ini firman Tuhan ini. Darah Yesus sudah menghancurkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Maka biarlah kalau saudara punya masalah dengan orang lain, siapapun dia orang lain itu, biarlah darah Yesus memenuhi kehidupanmu, biarlah kasih Yesus memenuhi hidupmu, biarlah kesetiaan Yesus memenuhi hidupmu, sehingga tidak ada lagi perseteruan, percekcokan, permusuhan. Ketika darah Yesus memenuhi hidup saudara, saudara diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga.
Ketika darah Yesus menyucikan hidup saudara, saudara diperdamaikan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ketika darah Yesus menyucikan hidup saudara, saudara diperdamaikan dengan manusia-manusia yang lain walaupun tidak seiman. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena disebut sebagai anak-anak Allah. Anak Tuhan itu membawa damai. Maka kasih Tuhan yang sudah menaklukkan dosa, kesetiaan Tuhan yang begitu teruji sampai Tuhan sendiri berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu harusnya hidup dalam hidup kita, supaya kita melalui hidup kita, suku bangsa bisa melihat kehidupan kita menjadi kesaksian, menjadi terang, sehingga mereka pun bisa turut merasakan kehebatan kasih Tuhan yang mengampuni dosa dan kesetiaan Tuhan yang tetap menyertai dan memelihara saudara dan saya. Maka hari ini saudara, mari kita ambil tekad dalam diri kita, Tuhan, aku mau hancurkan roh-roh perseteruan dengan siapa saja, dengan suamiku, dengan istriku, dengan siapapun dalam nama Yesus. Aku hancurkan roh perseteruan. Aku hancurkan roh perseteruan dengan siapa saja, supaya melalui kehidupanku bangsa, suku bangsa bisa berkata haleluya. Masalah yang kita hadapi hari ini akan bisa kita atasi dan kita hadapi, bukan sekedar kita bertahan hidup, tapi saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi pemenang. Setiap kita yang percaya Yesus, yang ada di dalam Yesus, Tuhan mau supaya kita jadi pemenang, penakluk. Kita lah umat pemenang, kita umat memuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah. He he he. Saudara, teriakan kata haleluya, kita ini anak Allah, umat pemenang. Apapun situasi yang ada di hadapan kita, ayo jadilah anak pemenang, umat pemenang, jemaat pemenang. Jangan gentar dengan situasi hari-hari ini. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan, percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Dan yang terpenting, supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan yang dahsyat, supaya kita bisa mengalami kesetiaan Tuhan yang kekal itu, tertanamlah di dalam Yesus, berakarlah di dalam Yesus. Firman-Nya biar ada dalam hatimu dan kehidupanmu, lalu dalam action hidupmu sehari-hari, melekatlah dengan Yesus, sehingga engkau bisa berbuah. Di masa kemarau panjang pun engkau bisa berbuah. Di masa sulit sekalipun tetap berbuah. Karena apa? Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Yang menarik sekali sebagai penutup, kalau kita perhatikan dalam Mazmur 117 tadi saudara, dibuka ayat 1, pujilah Tuhan. Itu dengan satu kata saja sebenarnya. Pujilah Tuhan itu kan sama dengan haleluya kan saudara. Ayat 1 dibuka dengan satu kata haleluya, pujilah Tuhan. Diakhiri dengan satu kata juga haleluya, pujilah Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau selalu ada kata pujilah Tuhan, ada puji-pujian dalam hidup kita, ada haleluya dalam hidup kita. Maka seringkali saya ajak berkata, ada haleluya,
Saudara, kalau kita nyanyikan haleluya 12 kali kan enak sekali ya saudara. Haleluya, haleluya. Coba dipotong 4 kali saja haleluya. Lagu ini enak nggak kira-kira saudara? Oke lah, separuh saja. Kalau 12 haleluya 12 kali kan dipotong jadi 6 kali aja haleluyanya. Kira-kira enak nggak dinyanyikan? Haleluya, 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 haleluya. 6 kali, berarti kurang 2. Haleluya, haleluya. Dah berhenti. Nah enak kan saudara? Inilah wahyu yang dari Tuhan untuk pencipta lagu haleluya 12 kali ini saudara. Dan lagu ini sangat enak dinyanyikan terus menerus sambung menyambung seperti tidak ada akhirnya. Kalaupun tidak sambung menyambung, tidak ada akhirnya, mungkin satu lagu dari awal sampai akhir pun akan terasa enak, menyentuh. Tetapi kalaupun mau dinyanyikan terus menerus, ini seperti tidak ada akhirnya. Haleluya, 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 haleluya. Terus nyambung begitu saudara. Seperti di Mazmur 117 ini, dimulai dengan haleluya, diakhiri dengan haleluya. Dengan maksud apa? Apapun situasi yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan mau selalu ada puji-pujian dalam mulut kita, di dalam hidup kita. Maka saudara, ayo terus gemakan untuk memuji Tuhan dalam diri kita. Bukan hanya song leader, singer yang punya data bank lagu-lagu rohani, tapi setiap kita anak-anak Tuhan, ayo kita harus punya ya lagu puji-pujian dalam hidup kita. Untuk membesarkan nama Tuhan. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kenapa lagu ini bisa tercipta seperti itu? Karena ada Yesus dalam hidupnya. Ada Yesus dalam hidupnya yang kasihnya dahsyat, hebat, menaklukkan, dan kesetiaannya kekal. Walaupun situasinya seringkali tidak enak dirasa, tapi dia tetap bisa memuji Tuhan. Haleluya. Karena dia yakin, karena kita yakin ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Maka hari-hari ini saudara yang perlu pekerjaan, katakan haleluya. Saudara yang saat ini menghadapi masalah ekonomi, biarlah puji-pujian haleluya ada di mulutmu dan kehidupanmu. Saudara yang punya masalah apapun, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah haleluya itu bukan sekedar di mulut, tetapi juga memang itu menjadi pujianmu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kasih-Nya yang hebat, dahsyat, menaklukkan apapun itu terwujud dalam kehidupanmu, dan kasih-Nya yang kekal yang memelihara kehidupanmu sampai dalam kekalan itu tergenapi dalam hidupmu. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya.